Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Qurratu Ayun, kita masuk pada sesi 3, yaitu tentang persiapan AP Corner untuk para finalis lomba video mengajar APBN. Dalam pembahasan tentang knowledge management di sekolah, di sini yang poin pertama akan kita bahas tentang pemeliharaan aset sekolah dengan panduan manajemen. Maka hal ini perlu adanya knowledge management. Sarana prasarana sekolah yang telah dibangun perlu dikelola oleh sekolah sesuai dengan Permendiknas nomor 21 tahun 2007, yaitu tentang pemeliharaan aset sekolah agar dapat berfungsi dengan baik selama umur yang direncanakan dan juga aman bagi para warga sekolah dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian material. Dalam standar nasional pendidikan telah disebutkan salah satunya yaitu tentang standar sarana prasarana. Standar sarana prasarana ini sebagai penunjang untuk menjamin lancarnya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, sarana prasarana sebagai aset sekolah harus dikelola dan dipelihara dengan baik agar selalu siap pada saat akan dipergunakan. Hal-hal yang perlu dilaksanakan di dalam mengelola aset sekolah adalah diantaranya inventarisasi aset, di mana inventarisasi aset sekolah itu sangatlah penting karena digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan, kemudian pemeliharaan dan pengembangan sekolah periode 5 tahunan, dan rencana operasional serta pemeliharaan sekolah periode 1 tahunan. Pihak yang melaksanakan adalah tim yang terdiri dari personel sekolah dan perwakilan masyarakat. Semua aset sekolah harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Sekolah harus menanamkan rasa kepedulian kepada seluruh warga sekolah tentang tanggung jawabnya terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset sekolah. Tindakan yang dapat diambil untuk menanamkan rasa kepedulian diantaranya adanya tata tertib sekolah yang berhubungan dengan penggunaan sarana prasarana dibuat dan dipasang di sekolah. Kemudian pemasangan poster-poster untuk mengingatkan penghuni sekolah tentang pentingnya pengelolaan dan perawatan. Kan dipasang adanya poster dengan tulisan kebersihan pangkal kesehatan. Jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, siramlah toilet hingga bersih setelah digunakan, ataupun gunakan air secukupnya. Komponen yang ada pada tata cara ataupun metode pemeliharaan, diantaranya pelaksana pemeliharaan, kemudian biaya yang diperlukan, dan monitoring pelaksanaan program pemeliharaan. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dibagi menjadi 2 bagian, ada pemeliharaan bangunan sekolah dan ada pemeliharaan sarana sekolah non-bangunan. Tahapan penyusunan anggaran antara lain dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk mengelola aset sekolah, misalnya PBB, biaya pemeliharaan, operasional sekolah, dan lain-lain. Kemudian juga melakukan survei harga dan antisipasi perubahan harga. Kemudian menghitung estimasi total kebutuhan biaya pengelolaan aset sekolah. Rapat penyusunan anggaran biaya pengelola aset sekolah diikuti oleh komite sekolah dan tim pelaksana. Kemudian perlu diadakannya monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan dan memberikan umpan balik. Monitoring ini dilaksanakan secara rutin. Pihak yang melakukan kegiatan monitoring ini adalah pimpinan sekolah. Kegiatan yang perlu dimonitor dan dievaluasi antara lain kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, partisipasi atau kontribusi masyarakat, kemudian keuangan dan administrasi yang meliputi penggunaan dana serta tata cara pelaporan, dan kinerja dari tim pelaksana. Kemudian tugas kepala sekolah dalam hal pengelolaan aset ini adalah 1. Melakukan perencanaan kegiatan dan rancangan pembiayaan untuk pengelolaan aset sekolah. Kemudian yang kedua, menyusun kebijakan dan aturan ataupun tata tertib pelaksanaan pendidikan di sekolah yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan aset sekolah. Yang ketiga, membentuk tim atau panitia pengelola aset. Yang keempat, memimpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan. Dan yang keenam, menindaklanjuti hasil kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan sarana prasarana. Kemudian tugas dari komite sekolah dalam hal pengelolaan aset ini diantaranya 1. Memberikan usulan kepada kepala sekolah
sehubungan dengan perencanaan kegiatan dan rancangan pembiayaan untuk pengelolaan aset sekolah. Kemudian yang kedua, menyetujui pembentukan dan kerja tim pengelolaan aset sekolah. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset sekolah. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam hal pengumpulan dana untuk pengelolaan aset sekolah termasuk pemeliharaannya. Kemudian yang kelima, menilai keberhasilan pelaksanaan. Kemudian tugas guru dalam hal pengelolaan aset ini adalah yang pertama, memberikan usulan kepada tim sekolah dalam perencanaan kegiatan dan rancangan pembiayaan untuk pengelolaan aset sekolah. Kemudian yang kedua, mendukung kerja tim pengelola aset sekolah. Yang ketiga, turut mengawasi pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dalam hal pengelolaan aset sekolah. Kemudian untuk petugas aset, mempunyai tugas yaitu 1. Menyusun daftar inventarisasi aset. Kemudian yang kedua, memberikan usulan kepada kepala sekolah dan komite sekolah dalam hal perencanaan dan penyusunan rancangan anggaran untuk pengelolaan aset sekolah. Yang ketiga, bekerja sama dengan tim sekolah dan melaksanakan kegiatan pengelolaan aset. Yang keempat, melaksanakan inspeksi dan penilaian pelaksanaan. Kemudian yang kelima, memberikan laporan pelaksanaan kepada kepala sekolah. Kemudian peran OSIS dalam hal pengelolaan aset ini adalah yang pertama, membantu pelaksanaan pengelolaan aset sekolah. Kemudian yang kedua, membantu memelihara aset sekolah. Yang ketiga, menggunakan aset sekolah sesuai dengan fungsinya. Aset yang dimiliki sekolah bisa berupa tanah, bangunan, tenaga, mesin, kendaraan, peralatan kantor. Kemudian penilaian aset sekolah merupakan salah satu hal penting dalam pengelolaan aset, karena dapat membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan pengadaan barang dan inventaris aset sekolah. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa aset adalah semua kekayaan, baik yang dipunyai sekolah maupun yang berwujud dan tidak berwujud. Tanpa adanya aset di suatu sekolah, maka operasional sekolah tidak akan berjalan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.